Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Fitriani dari kelas C224 dengan NIM 10224077. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam akuntansi keuangan, yaitu liabilitas jangka panjang. Kita akan bahas pengertiannya, jenis-jenisnya, cara menghitung hingga contoh soal. Biar kalian makin paham, yuk kita mulai. Apa sih itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah utang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Artinya, perusahaan tidak wajib melunasi dalam waktu dekat, tapi tetap harus dicatat dan direncanakan. Contohnya, utang obligasi, wesel, bayar jangka panjang, kewajiban pensiun, leasing, atau utang hipotek. Kenapa ini penting? Karena utang-utang ini mempengaruhi keuangan perusahaan dalam jangka panjang dan harus dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, apa sih itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang ditertibkan perusahaan untuk meminjam uang dari investor. Nanti perusahaan harus membayar kembali pokok utamanya ditambah bunga. Misalnya, PT AA menerbitkan obligasi Rp 5 juta dengan bunga 8%. Nah, selama 4 tahun, mereka wajib membayar bunga seharga 400. Obligasi bisa dijual, yaitu AT par jika suku bunga pasar sama dengan kupon. Premium jika suku bunga pasar lebih kecil yaitu kupon. Diskonto jika suku bunga pasar lebih besar yaitu kupon. Kalau dijual lebih murah dari nominal itu disebut diskonto. Kalau lebih mahal disebut premi. Nah, cara menghitung obligasi yaitu saat perusahaan menjual obligasi, harga jual ditentukan dari present value atau nilai sekarang dari semua arus kas masa depan, yaitu pokok dan bunga. Misalnya, kupon 8%, suku bunga 10%. Artinya investor merasa bunga 8% terlalu kecil jadi harga jual lebih rendah. Ini yang disebut diskonto. Kita juga bisa menggunakan metode suku bunga efektif untuk menghitung bunga yang harus dicatat setiap periode. Metode ini membuat perhitungan bunga jadi lebih akurat. Nah, contoh soal obligasi yaitu misalnya PTA menerbitkan obligasi 5 juta. Bunganya 8% jangka 4 tahun. Jika suku bunga pasar 8%, yaitu seperti ini jurnal contohnya. Ada kas di debit dan sedangkan obligasi payable di kredit. Nah, setiap tahunnya ada beban bunga di debit dan sedangkan kas ada di kredit dengan harga 400. Jika suku bunga pasar 6%, harga jual bisa seharga 5.346.510 perak. Selisihnya yaitu 346.510 perak adalah premi. Dicatat dan dimortiasi selama 4 tahun. Nah, wasel bayar jangka panjang yaitu wasel bayar mirip obligasi, tapi biasanya tidak diperlukan di publik. Ada dua jenis wasel berbunga, bunga dibayar tiap periode, wasel tanpa bunga eksplisit tapi punya diskonto. Misalnya PT BB menerbitkan wasel seharga 120 juta tanpa bunga 3 tahun dengan suku bunga implisit 10%. Nilai sekarang yaitu 90 juta. Berarti diskontonya yaitu 30 juta. Diskonto ini diamortisasi setiap tahun. Dan saat jatuh tempo, PT BB bayar harga 120 juta penuh. Nah, dalam kesimpulannya, jadi teman-teman, liabilitas jangka panjang itu penting untuk dicatat dan dianalisis karena menyangkut masa depan keuangan perusahaan. Obligasi dan wasel punya karakteristik khusus yang harus dipahami, terutama soal premi, diskonto, dan suku bunga efektif. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.